Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sis. Baik, nah ini adalah RPS yang saya buat, rencana pembelajaran semester atau RPS. Kemudian ini nama saya, Lili Sururi Asifi, SPDI MPD, berasal dari Institut Pendidikan dan Bahasa Inpada Cirebon. Oke, di dalam LPS ini mata kuliahnya adalah Grammar for Grammar for Professional Purposes, kemudian kode mata kuliahnya MKKBI 2208, kemudian rumpun mata kuliahnya adalah wajib dan juga bobot SKS ini adalah 2 SKS, yaitu untuk semester genap. Deskripsi singkatnya pada mata kuliah ini adalah mata kuliah ini merupakan salah satu rangkaian mata kuliah grammar sebagai lanjutan dari mata kuliah grammar for daily communication dan landasan mata kuliah grammar for academic purposes yang ada di semester 3 ya. Kalau ini saya mengajar semester 2. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris meningkatkan kemampuan tata bahasa Inggris mereka guna mempersiapkan mereka untuk pekerjaan akademis dalam bahasa Inggris. Penekanan mata kuliah ini terletak pada grammar dalam tingkatan intermediate atau menengah dengan teori dan mempelajari soal-soal. Namun tetap menyentuh 4 aspek mendasar dari bahasa Inggris seperti kata benda, kata kerja, modal, dan preposisi. Mahasiswa belajar tenses juga, menganalisis dan menemukan metode yang tepat dalam mempelajari struktur atau grammar bahasa Inggris. Mampu membuat dan menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris, siswa harus dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menggunakan tata bahasa Inggris secara bermakna dan kontekstual. Setelah menyelesaikan kursus ini, students setelah menyelesaikan kursus ini, student center learning digunakan dalam perkuliahan dan diharapkan mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan tata bahasa Inggris secara bermakna dan kontekstual setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Adapun pembahasan pada mata kuliah ini adalah yang pertama ada present dan past yang akan dijelaskan, yaitu simple present dan present continuous atau progressive, dan juga simple past dan juga past continuous atau past progressive. Yang kedua adalah perfect and perfect progressive tense. Yang pertemuan ketiganya atau materi bahasan pokok dari mata kuliah ini adalah ketiga adalah future time. Kemudian yang keempat adalah review of the verb tenses. Kemudian yang kelima subject and verb agreement. Kemudian 6 nouns, 7 artikel, 8 pronouns, 9 modal part 1, 10 modal part 2, 11 the passive, kemudian 12 noun clauses, kemudian 13 adjective clauses, kemudian gerund and infinitive. Adapun buku yang saya ambil ini adalah, maksudnya referensinya adalah dari Azhar ya, dari Azhar, Betty Azhar and Stacey Hagen, itu yang tahun 2016 yang berjudul Understanding and Using English Grammar 5th edition. Dan juga saya melengkapi materi ini adalah dengan YouTube ya, channel YouTube yang saya buat dan saya bikin, yaitu kumpulan materi-materi grammar yang saya sengaja bikin, saya sengaja buat untuk bahan tambahan materi untuk mahasiswa. Adapun channel YouTube-nya dapat diakses di sini YouTube, atau langsung klik saja Quaker Indonesia 22, itu udah langsung masuk ke YouTube saya. Kemudian yang berikutnya saya juga membuat bahan ajar berupa modul ya. Jadi saya buat berupa modul, jadi rangkuman dari materi-materi yang yang tadi saya jelaskan di atas. Nah, yang selanjutnya adalah mungkin di sini saya hanya akan menjelaskan atau saya menyebutkan saja ya, sub CPMK. Oke, sub CPMK mungkin hanya sebagian saja. Sub CPMK-nya adalah di materi pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama mari kita lihat sub CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan untuk mahasiswa. Untuk pertemuan pertama adalah memahami dan mengevaluasi dan menyelesaikan penyelesaian masalah present and past, simple and progressive. Adapun yang saya jelaskan pada pertemuan pertama ini adalah kontrak kuliah. Kemudian memahami simple present and present progressive. Kemudian 6 memahami simple present, kemudian and present progressive, kemudian affirmative, negative and question form. Kemudian yang berikutnya adalah memahami simple past. Adapun pembelajarannya saya melakukannya secara online karena
2 tahun terakhir ini masih di era pandemi corona. Jadi saya melakukan perkuliahan ini secara online, yaitu menggunakan Google Meeting atau Zoom Meeting. Namun pada kesempatan hari ini saya menggunakan Zoom Meeting. Nah, adapun pembagiannya adalah seperti ini, presentasi yaitu 15 menit, kemudian diskusi dengan mahasiswa itu banyak sekali, sekitar 60 menit. Jadi saya banyak memberikan stimulus kepada mahasiswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi yang sedang dibicarakan pada pertemuan ini. Kemudian saya juga memberikan feedback, artinya membahas soal dan sebagainya, itu sekitar 40 menit. Kemudian evaluasi pembelajarannya adalah 20 menit. Baik, Bapak Ibu, saya akan mendemonstrasikan pembelajaran online menggunakan Zoom Meeting ini. Mungkin kita lihat aja di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-temanku semua, good morning. Morning, sir. Good morning, sir. All right, my student, I would like to remind you. Okay, I would like to remind you to attend the attendance list on the LMS, ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengabsen dulu di LMS-nya, ya. Di LMS-nya kalian absen dulu sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini. Oke, teman-teman. Pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan belajar tentang present dan juga tentang simple, ya. Jadi present dan juga past. Oke, jadi kita akan belajar tentang present dan juga past di dalam simple dan juga di dalam progresif atau continuous, ya. Oke, teman-teman, saya mungkin akan share screen terlebih dahulu, ya. Saya akan share screen terlebih dahulu, ini filenya. Baik, filenya apakah sudah terlihat, teman-teman? Apakah yes, file sir. Ya sudah terlihat, ya? Biansyah dan teman-teman sudah terlihat semua. Baik, materi inti pada perkuliahan kita hari ini adalah kemampuan akhir yang diharapkan untuk mahasiswa ini atau subjek CPMK setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami, mengevaluasi, dan menyelesaikan pemecahan masalah present and past, simple and progressive. Ya, baik. Mari kita lihat, teman-teman, materinya, yaitu di slide yang ketiga. Oke, simple present and present progressive. Di sini kita akan berbicara dulu simple present and present progressive, atau kita sebut dengan present continuous. Nah, di sini the basic diagram will be used in all tenses descriptions. Seperti yang kita tahu bahwa sebuah waktu bisa kita bagi ke dalam 3 jenis. Waktu yaitu ada waktu now sekarang, kemudian ada waktu past kemarin, ada waktu future besok, gitu ya. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu present dan juga past atau simple present dan juga present progressive, maka kita harus mengetahui dulu jenis waktu. Supaya kita tahu bahwa waktu itu ada hari ini sekarang, kemudian tadi pagi, kemudian tadi malam, itu masuk past. Adapun ada lagi waktu hari ini, 2 menit kemudian, 1 jam kemudian, nanti sore, nanti malam, dan juga besok. Itu adalah future. Oke, tapi kita tidak membahas tentang future hari ini. Kita hanya membahas tentang now dan juga past. Nah, di sini mari kita lihat simple present. Simple present. Oke. Ya, di sini pembahasannya adalah present dulu, ya. Present. Ada simple present, ada present progressive. Ada simple present, ada present progressive. Atau kalau teman-teman tidak familiar dengan kata progressive, teman-teman bisa mengatakan present continuous. Oke, jadi kata lain dari progressive itu adalah
continuous. Simple present juga memiliki fungsi adalah general truth atau kebenaran umum ya teman-teman ya, kebenaran umum. Di sini water consists of hydrogen and oxygen. Itu adalah kebenaran umum. Water adalah air, consist. Nah, ini ada S-nya, consist. Kenapa ada S-nya? Karena water ini subjek dari it. He, she, it, maka kata kerjanya menggunakan S. Kalau subjeknya they, we, I, you, tidak usah pakai S. Seperti tadi, I study. Tidak boleh I studies. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah the average person breathes. Ini ada S-nya juga, breathes, ya. 21,600 times a day. Rata-rata orang bernapas 21.600 kali dalam satu hari. Oke, yang selanjutnya adalah the word is around. The word is around. Everyone will agree with this statement, right? Semua orang pasti bakal setuju dengan pernyataan ini. Dunia bulat. Oke. Nah, di sini adalah yang contoh A, B, C. Ini fungsinya the simple present says that something was true in the past, is true in the present, and will be true in the future. It expresses general statement of fact and general truth. Jadi fungsi dari simple present itu adalah untuk menyatakan kebenaran umum. Tadi contohnya sudah saya sebutkan. Yang selanjutnya simple present yang kedua, fungsi dari simple present yang kedua ya tadi membicarakan kegiatan pada saat itu dan melakukan kegiatan itu juga pada saat itu juga. The simple present is used to express habitual or everyday activities. Simple present juga menjelaskan tentang kebiasaan dan juga rutinitas setiap hari. Contohnya, I get up at 7 every morning. Ini ada kata every morning, berarti kebiasaan ya. Maka kalimat I get up at 7 every morning itu termasuk ke dalam simple present. Kemudian I always eat a salad for lunch. Saya makan salad untuk makan siang. I always eat. Oke. Nah, ini juga adalah kebiasaan kebiasaan umum ya, biasa umum. Oke, baik. Sampai sini kira-kira apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Itu tadi itu yang the word is round tuh, sir. Kalau the word itu maksudnya ke kayak subjeknya tuh sama kayak I, we, you gitu tah. Ya, tapi kalau the word ini pengganti dari subjek it. Ya, it benda, ya, it. Jadinya it is round. Oke, it is round. Ini bulat gitu ya. It is round. Oke, Farha, thank you very much for the question. Present progressive. Yang kedua adalah present progressive atau present continuous. Nah, mari kita lihat di sini. Ini adalah garisnya seperti ini now, ya. Kemudian ini kita ada garis tengah ya, ada garis tengah. Start ini adalah mulai kegiatannya, tapi belum selesai ini kegiatannya, masih belum selesai. Kita bicara di sini, misalkan yang tanya, Abiansa, kamu sedang apa sekarang? Kamu sedang apa sekarang? Biasa akan menjawab, saya sedang belajar. Ada kata sedangnya ya, saya sedang belajar. Berarti proses belajarnya sudah selesai apa belum teman-teman? Belum. Belum ya, belum selesai ya, karena sedang. Maka di sini termasuk present progressive atau present continuous. Jadi nanti akan bilangnya adalah I am studying. Okay. I am studying. Oke, baik. Di sini kita lihat fungsinya dulu. The present progressive express an activity that is in a progress at the moment of speaking. The present progressive is a temporary activity that began in the past
is continuing at present and will be probably end at some point in the future. Contohnya, the students, ada essay di sini kan berarti studentnya banyak ya. The students are sitting at their desk right now. Mahasiswa sedang duduk di bangkunya saat ini. Jadi students are sitting artinya sedang duduk. I need an umbrella because it is raining. Saya membutuhkan payung karena sedang hujan. Yang berikutnya, I am taking 5 courses in this semester. Saya mengambil 5 mata kuliah pada semester ini. I am taking, saya sedang mengambil 5 mata kuliah di semester ini. Baik, teman-teman. Jadi gini ya, untuk simple present, rumusnya adalah subjek ditambah verb 1 ya. Subjek tambah verb 1, itu apa? Simple present. Atau kalau subjeknya he, she, it, maka subjek ditambah verb 1 ditambah s atau is, itu untuk simple present. Adapun untuk present progressive atau present continuous ya, untuk present continuous maka teman-teman rumusnya adalah subjek ditambah to be ditambah verb ing. Subjek I, to be-nya am, you, we, they, to be-nya are, he, she, it, to be-nya is, kemudian tambah verb ing. Nah, teman-teman, di sini saya juga sudah menyediakan satu video ya. Saya sudah menyediakan banyak sekali video yang ada di channel YouTube saya yang menjelaskan tentang simple present dan juga present progressive atau present continuous. Nah, karena terbatasnya waktu, nanti teman-teman bisa buka video yang di dalam YouTube channel saya di Quaker Indonesia 22. Oke, baik, mungkin kita lanjut aja teman-teman ya. Kita lanjut aja ke contoh soal. Di sini ada complete the sentences using the simple present or the present progressive of the verb in the parentheses. Yang pertama, Christine is in the shower. Christine is in the shower, she dalam kurung wash her hair. Maka ini menggunakan simple present atau present progressive. Nah, Christine sedang di kamar mandi. 1B, Christine wash her hair every other day or so. Di sini ada kata every day ya. Every other day berarti setiap berarti kegiatan rutin. Maka ini termasuk simple present atau present progressive, teman-teman. Simple present, sir. Very good, simple present ya. Jadi jawabannya bagaimana? Christine Washes her hair the other day or so. Ya, Christine washes her hair every other day or so. Very good. Nah, tadi kita sudah berbicara yaitu tentang simple present dan present progressive di dalam kalimat afirmatif. Ada lagi kalimat negatif dan juga kalimat question form. Seperti yang tadi saya bilang bahwa teman-teman di dalam kalimat afirmatif adalah simple present berarti subjek. Subjeknya I, we, you, they. I, you, we, they. Kemudian menggunakan help ini adalah verb 1 ya, tanpa s. Tapi kalau subjeknya he, she, it, maka help-nya ada s-nya. Atau verb ini berarti I, we, you, they, subjek tambah verb 1. Kalau he, she, it, subjek ditambah verb 1 tambah s. Ya. Kalau present progressive berarti I, subjek menggunakan to be, am. To be itu adalah kata bantu. Kemudian help jadi helping. I am helping. You, we, they are helping. Kemudian he, she, it is helping. Oke, yang selanjutnya adalah negatif, teman-teman. Nah, kalau negatif maka subjek I tambah do not. Oke, I do not help. Oke, I do not help. You, we, they do not help. Atau kita singkat jadi don't. Kalau misalkan he, she, it menggunakan does not. Atau kita singkat menjadi doesn't. He doesn't help. You don't help. I don't help.
Oke. Kemudian yang present progresifnya adalah I am not. Saya tidak sedang. You, we, they are not helping. Jadi yang ini tidak ya. Saya tidak membantu. I don't help you. Saya tidak membantumu. He doesn't help me. Dia tidak membantuku. You are not helping me. Kamu tidak sedang membantuku. Ya. Oke. Yang selanjutnya adalah kalimat question atau pertanyaan. Do I help? Apakah saya membantu? Yeah, you do. No, you don't. Kemudian, do you help? Does he, she, it help? Atau when do I help? Misalkan. Jadi yang tadi kata bantu do-nya dikedepankan, kalau pertanyaan artinya adalah apakah kamu? Kalau misalkan yang present progressive, maka to be-nya kedepankan jadi am I helping? Apakah saya sedang membantumu? Atau are you helping me? Apakah kamu sedang membantuku juga? Apakah kamu sedang membantuku? Is he helping? Apakah dia sedang membantu? When am I helping? When am I helping? Nah, ini adalah teman-teman rumusannya, tapi kalau di sini rumusnya itu langsung dijadikan kalimat, oke? Langsung dijadikan kalimat sehingga teman-teman bisa mengaplikasikan, ya, bisa mengaplikasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, mari kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya di sini. Contohnya di sini komplit do, does, is, atau are. Contohnya, are you ready for takeoff? Are you ready for takeoff? Okay. Are you ready for takeoff? Yes, I am ready. Okay. Kemudian titik-titik the plane taking off soon. Yang ini bagaimana teman-teman? Are atau apa? Is. Is the plane taking off soon? Ya, is ya. Is the plane taking off? Oke. Kenapa is teman-teman? Kenapa di sini is? Because it's just one thing. Karena the plane ya. Benda. Ya. Ya, benda, betul sekali. Oke teman-teman, kita lanjut dulu yaitu di simple past tense. Kebetulan waktunya sangat mendesak sekali ini teman-teman ya. Simple past tense. Oke. Kalau tadi simple simple present. Oke, kalau simple present berarti subjek tambah verb 1. Kalau misalkan subjek tambah verb 1 tambah subjek tambah verb 1 atau subjek tambah verb 1 tambah is atau tambah is. Kalau present continuous atau present progressive, subjek ditambah to be ditambah verb be. Nah, kalau simple past ini menggunakan subjek ditambah verb 2 untuk kata kerja. Ya, untuk kata kerja. Kalau untuk kata sifat atau untuk kata keterangan, adjektif, adverb, atau untuk kata benda, maka menggunakan was atau were. Kita lihat dulu. At one particular time in the past, this happened. It began and ended in the past. Most simple past verb add as in a and be. Jadi untuk membicarakan sesuatu yang dulu ya, tadi seperti Norma bilang bahwa I ate ya, I ate. Nah, kalau itu adalah verb 2 yang irregular. Eat, ate, eaten. Ada lagi yang regular, contohnya snow, snowed, snowed. Watch, watch, watch. Itu adalah irregular ya. Kalau irregular yang tidak beraturan seperti eat, ate, eaten. When, go, when, gone. Come, came, come. See, saw, since, gitu ya. Contohnya, it snowed yesterday. It snowed yesterday. Bersalju kemarin. Kata-kata yesterday jadinya snowed gitu ya, snowed. It adalah subjek, snowed adalah verb 2. Tom watch TV last night. Ada kata last night, maka menggunakan verb 2. Jack went to work early. Nah, ini when artinya adalah go, when, gone. When ini adalah verb 2 dari kata go. Kemudian I came to work late. I came to work late. We saw a great movie last night. Ada kata came, kemudian ada kata see, saw, seen, kemudian ada kata when. Jadi simple past itu menggunakan simple past dan menggunakan verb.
Adapun yang menggunakan was atau were sebagai to be, maka setelah was atau were ini bukan kata kerja, gitu loh. Emily was at the office this morning. At the office this morning ya bukan kata kerja. Itu at the office of this morning berarti itu kata keterangan, adverb ya. Adverb of place, adverb of time. Kemudian you were tired yesterday. Oke. Yang selanjutnya adalah Andrew caught the ball, ran down the field and score a point. Tuh, jadi intinya simple past adalah subjek ditambah verb 2. Kalau misalkan setelah subjek itu tidak ada verb 2, maka teman-teman menggunakan to be, was atau were. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, ini adalah regular verb. Afirmatif, negatif, question. Irregular verb, afirmatif, negatif, question. Kemudian be verb, afirmatif, negatif, question. Jadi verbnya itulah be, ya, atau bukan kata kerja. Afirmatif yang di dalam irregular verb, contohnya I helped. Yang negatifnya I didn't help. Yang questionnya did I help. Kalau yang irregularnya, contohnya I ate. I didn't eat. Kemudian did I eat. Yang menarik di sini teman-teman perhatikan, yang menggunakan verb 2 itu hanya afirmatif saja. Kalau misalkan yang negatif dan juga question kembali ke verb 1. Gitu. Ya, kembali ke verb 1. Ingat, yang negatif atau question di dalam simple past kembali ke verb 1. Yang verb 2 itu hanya di dalam kalimat afirmatif atau kalimat positif atau kalimat pernyataan saja. Pernyataan yang positif ya. Kemudian kalau misalkan be verb, ini bukan kata kerja. Contohnya I was here. Here ini adalah kata keterangan. Ya, here di sini. Jadi I was here. Karena here maka menggunakan was. Kalau you berarti you were here. Kalau yang negatif berarti I was not here. I was not here. Kemudian you were not here. Kalau yang questionnya was I here? Oke, atau were you here? Oke, were you here? Nah, ini adalah rumus ya, rumus untuk regular dan irregular dan juga be form. Oke, perhatikan. Oke, nomor 1. Andres order printer ink online last Monday. Berarti apa teman-teman? Ordered. Ordered gitu. Ordered. Number 2, the next morning he Realized. He Needed. needed colored ink too. Very nice. Aktifnya kalau pas progresif menggunakan was atau were, tapi setelah was were-nya itu menggunakan verb ink. Kalau yang simple past tadi, was were itu bukan pakai verb. Kalau yang ini pakai verb. I was walking down the street when it began to rain. I was walking down the street, it began to rain. I was walking down the street when. Ini ada kata when ya. Jadi I was walking down the street ini adalah past progressive. Kemudian it began to rain ini adalah simple past. Menggunakan when di sini. Yaitu tidak past progressive dan simple past. Bisa past progressive dan past progressive lagi. Contohnya, while I was studying in one room of our apartment, my roommate was having a party in other room. Itu adalah past progressive dengan past progressive. Baik teman-teman, ini adalah latihan teman-teman nanti yang tadi saya perintahkan teman-teman tulis kembali di dalam Microsoft Word, kemudian nanti kirim ke kolom yang sudah saya sediakan di dalam LMS teman-teman. Oke, thank you very much for watching this. Thank you very much for studying and discussing this material. Oke, saya kembali dulu. Saya akan kembali ke halaman utama di di Zoom meeting ini. Baik teman-teman, itu adalah pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.